Setelah sempat melawan, Yahya Kholil Stakuf alias Gus Yahya pada akhirnya dipecat dari jabatan sebagai Ketua PBNU. Pemecatan tersebut resmi diumumkan Rabu 26 November berdasarkan surat edaran tentang tindak lanjut keputusan Rapat Harian Syuriah PBNU. Surat ditandatangani Wakil Rais Aam PBNU Afifuddin Muhajir dan Khatib Ahmad Tajul Mafakir Selasa 25 November 2025. Gus Yahya disebut bukan lagi Ketua Umum PBNU sejak 26 November pukul 00.45 dini hari. Gus Yahya sendiri belum merespon putusan Rapat Harian Syuriah PBNU tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun juga berada, kita bergeser sedikit dari isu ijazah palsu masuk ke isu yang lebih serius sahabat, yaitu isu soal PBNU. Sebagaimana yang saya lampirkan di video tadi itu, bahwa ternyata Roisam itu sudah mengeluarkan surat pemberhentian terhadap Ketua Umum PBNU, yaitu Gus Yahya. Tetapi saya kira surat yang keluar itu lagi-lagi bermasalah. Surat yang begitu sangat penting hanya ditandatangani oleh Wakil Rais Am, ya, di mana Rais Amnya. Yang kedua Wakil Khatib Am juga yang tanda tangan, bukan Khatib Am. Jadi memang sudah sangat carut marut ini persoalan di PBNU. Saya kira belum permasalahan yang sifatnya substansi, kita sudah menemukan di hal yang sangat sederhana, yaitu persoalan administrasi. Artinya memang tidak bisa dihindari bahwa di tingkatan orang tua kita telah terjadi perpecahan yang luar biasa. Tentu yang menjadi pertanyaan, apa yang membuat ini semua terjadi sahabat? Gus Yahya sendiri sebagai Ketua Umum PBNU itu dalam satu pernyataannya baru-baru ini, beliau menegaskan bahwa ada pihak eksternal yang menginginkan NU itu pecah. Kira-kira siapa yang dimaksud oleh Gus Yahya itu pihak eksternal, ya? Apakah pihak eksternal yang dimaksud itu adalah yang lagi marak didiskusikan hari ini, yaitu kelompok Lawi, yang memang kita tahu bahwa elit PBNU terutama Rais Am itu sangat dekat ya dengan kelompok mereka. Tetapi di situ juga menjadi tidak jelas ya, karena Gus Yahya tidak mau menyebut, sekalipun dia tahu sebenarnya, pasti dia tahu lah itu. Yang kedua, yang saya juga dengar informasi bahwa ini soal tambang. Gus Yahya itu mengembalikan apa yang sudah menjadi hak PBNU sebenarnya. Kenapa Gus Yahya mengembalikan itu soal tambang? Karena banyak di kalangan pengurus yang mau mengelola secara personal dan Gus Yahya tidak mau. Dan itulah mungkin juga yang membuat banyak dari kalangan pengurus PBNU yang kecewa, terutama mereka yang menginginkan uang besar, ya. Nah, seperti itu gambarannya sahabat. Tapi yang pasti bahwa Gus Yahya sampai hari ini masih solid sebagai Ketua Umum, dan bahkan sore tadi kembali mengumpulkan seluruh ketua PBNU, baik itu Tambizia maupun dari Suriah Nahdlatul Ulama. Dan di sini juga kita mendengarkan bagaimana pernyataan daripada ketua-ketua Dewan Suryo PBNU se-Indonesia itu tetap akan mengawal Gus Yahya, manut ke Gus Yahya sebagai Ketua Umum, dan bahkan berharap agar terjadi islah. Sebab menurutnya hanya muktamar luar biasa atau muktamar reguler lah yang bisa menghentikan baik itu Rois Am ataupun Tambizia Nahdlatul Ulama, yaitu Gus Yahya sebagai Ketua Umum sahabat. Baik, upaya-upaya pihak ketiga misalnya untuk islah ini kita lakukan dengan cara NU lah. Seperti misalnya malam Senin yang lalu kami mengundang kiai-kiai NU, ya, hadir antara 50-60 kiai di sini, dan saya sampaikan apa yang sedang terjadi. Dan saya kira sekarang para kiai-kiai itu juga melakukan dengan cara masing-masing komunikasi ke berbagai pihak untuk mencoba ini. Kemudian ada pikiran untuk mengadakan pertemuan dengan para kiai sepuh di Lirboyo, itu juga sedang diproses, ya.
besok saya insya Allah akan datang ke sana. Sementara juga komunikasi langsung juga kita upayakan. Ya. Tapi namanya komunikasi itu kan memang harus dua arah, sehingga ya saya akan terus mengetuk. Nah, tinggal jawaban dari beliau seperti apa, itu yang saya tunggu. Saya sebenarnya tidak ada masalah. Saya ingin tahu, kalau beliau bersedia komunikasi, sebetulnya juga ingin tahu saya ini ada apa kok mendadak begini ini. Terus, kenapa tiba-tiba ada yang drastis seperti ini, itu masalahnya apa. Kemudian soal kemungkinan ada faktor-faktor eksternal, NU ini kan kayak pendopo yang terbuka ya. Dindingnya itu dinding virtual. nggak ada dinding fisiknya, itu nggak ada, dinding sosialnya juga nggak ada, sehingga memang ya gampang sekali eksternal itu masuk dengan pengaruhnya ke dalam NU, itu biasa di mana-mana dari dulu ya. Nah, ya kita tidak tahu apakah mungkin ada pihak eksternal yang menginginkan NU pecah. Apakah mungkin ada? Ini yang sedang kita lihat. Siapa yang menginginkan NU pecah ini? Apakah ada pihak eksternal yang menginginkan bangunan organisasi NU ini runtuh? Siapa yang menginginkan itu? Sekarang coba bayangkan kalau ada satu keputusan yang begitu krusial terkait status ketua umum dilakukan melalui proses yang inkonstitusional. Itu kan akan meruntuhkan seluruh bangunan organisasi, runtuh semua. Dan itu berbahaya sekali. Maka ya kita upayakan untuk kembali, dan kita juga mohon kepada siapapun bangsa Indonesia, ya NU ini bukannya merasa penting, bukan ya, tapi kita hanya berharap ada kepada semua pihak untuk menghargai keinginan kami untuk tetap utuh sebagai satu organisasi, untuk tetap utuh dalam kebersamaan dengan integritas organisasi yang penuh. Ya. Mohon ini dihormati pada siapapun dengan kepentingan apapun. Para masyayikh dan teman-teman pengurus wilayah se-Indonesia yang saya hormati, teman-teman wartawan, hari ini kami teman-teman wilayah se-Indonesia ini diundang untuk membicarakan persiapan harlah tahun miladiah, tahun Masehi. Saya bilang miladiah, kata Gus menurut tahun Masehi, pas 100 tahun. Jadi dari awal sampai akhir ceritanya persiapan harlah. Ada beberapa teman-teman wilayah, hampir semua menyepakati bahwa kita teman-teman wilayah ini menghimbau, menganjurkan untuk terjadi islah apapun alasannya, karena kedua-duanya mandatori Muktamar Lampung. Tadi sudah dijelaskan oleh Ketum bahwa baik Rais Am maupun Ketua Umum tidak bisa diberhentikan di tengah jalan kecuali lewat muktamar. Apakah muktamarnya biasa atau luar biasa? Kan cuma 2 muktamar itu. Nah, oleh karena itu kesepakatan teman-teman wilayah se-Indonesia ini menghimbau supaya islah sampai dengan muktamar lah. Sampai dengan muktamar. Karena tidak mungkin kalau tidak terjadi islah di luar muktamar, itu tidak mungkin. Saya cuma khawatir kalau tidak terjadi islah
Jangan-jangan nanti bisa 15 tahun nggak muktamar ini. Dulu pernah ada salah satu wilayah memang pernah 13 tahun tidak muktamar. Konferensi wilayah, minta maaf. Lah kalau ini tidak terjadi islah, saya cuma khawatir tidak bisa digelarnya muktamar. Oleh karena itu, teman-teman wilayah se-Indonesia ini berharap kelonggaran hati kedua belah pihak, baik Rais Am maupun Ketua Umum, untuk bisa dilakukan islah. Tapi islah ini kan kalau ada, tapi kan nggak ada anu ya. Apa namanya Kiai? Islah aja ya, islah. Supaya ke depan ini bisa terjadi, bisa ada nanti Kombes dan Munas untuk menentukan kapan muktamar. Yang kedua, saya berharap apalah namanya, entah elit NU atau apa, berhentilah memberikan informasi-informasi yang menyesatkan, informasi-informasi yang membelah. Saya pikir ini orang gak waras sih, perlu diwarasin. Saya kalau ngomong rada-rada kencang Gus, nyon saya Gus. Jadi kalau nggak kencang bukan Betawi. Jadi saya kira ini perlu diberikan kesadaran terhadap orang-orang yang memberikan informasi yang menyesatkan. Saya nggak sebut nama, saya kira sudah maklum. Demikian saya kira, mudah-mudahan himbauan ini dari teman-teman wilayah se-Indonesia. Silakan teman-teman wartawan ini dilihat ini teman-teman pengurus ketua-ketua wilayah ini. Nanti dikira kita apa ini? Abal-abal, bohong-bohong. Enggak lah kita ini benar nih, ketua-ketua wilayah semua. Ada yang Rois Syuriah, ada yang ketua Tanfizia, ada yang sekretaris. Jadi ini mudah-mudahan himbauan ini bisa didengar oleh semua para elit NU, terutama Rais Am, untuk bisa melakukan islah dengan Ketua Umum, dan mudah-mudahan ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja kepada NTT ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, Jabatan Rais Syuriah PWN NTT, masa khidmat 2027. Terima kasih Bapak Ketum, Bapak Rais, yang para kiai semua, dan teman-teman media cetak media elektronik yang sore ini kita sudah bisa berkumpul dan bergabung di kantor PBNU sore hari ini. Tentunya pengurus wilayah Nahdlatul Ulama melalui Rais Syuriah dan Tafisiyah yang hadir di sore hari ini mengajak kita semua, semoga dinamika yang ada di tubuh kita Nahdlatul Ulama ini segera bisa teratasi dengan secara baik, dan tentunya juga dari Rais Syuriah DIY Jakarta tadi hampir kita sepakat juga segera kita selesaikan dengan islah itu. Dan islah ini adalah bagian memang tradisi NU kita, ini adalah tambayun, musyawarah, dan islah. Dan insya Allah moga-moga atas doa para Rais Syuriah dan Tanfizia seluruh Indonesia yang hadir di kantor PBNU ini, bagian doa semoga bisa terselesaikan secepat mungkin dan baik. Tapi tentunya juga kinerja dari pengurus besar Nahdlatul Ulama tetap berjalan dengan semestinya. Dan yang kedua, kita sangat mendukung dan apresiasi kegiatan yang rencananya akan digelar, yaitu syukuran harlah ya Nahdlatul Ulama yang ke-103 yang 2 abad ini. Tentunya juga bisa kita menjadi bagian dari pekerjaan kita semua, dan kita dukung
dengan semestinya kegiatan nanti yang sudah disampaikan dan dicerahkan oleh Gus Ketum tadi itu, Bapak Ketua Umum, ya tentunya kita sebagai pengurus wilayah sangat mendukung dan kita juga siap untuk bersinergi dengan pelaksanaannya kegiatan yang akan datang nanti. Dan ini juga bagian mandat atau amanah yang insya Allah nanti kapanpun dan kapanpun juga kita mau dipanggil untuk ikut dalam satu bagian rangkaian panitia pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Timur, samina wa ata'na. Jadi terima kasih, itu yang kami sampaikan atas perwakilan dari Nusa Tenggara Timur, dan kita yakin, kita dukung Ketum sampai akhir khidmatnya nanti, sampai menjelang muktamar yang akan datang. Dan insya Allah 22 kabupaten kota di pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Timur punya komitmen yang sama dengan pengurus-pengurus lain yang ada di Indonesia, termasuk dari timur barat. Tentunya kita sangat mendukung dan kita sangat komitmen. Moga-mogahan komitmen kita ini adalah bagian dari penguatan untuk Gus Ketum terus bisa berlanjut dan bisa melaksanakan tugas dan amanahnya sampai di akhir muktamar nanti. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi pada prinsipnya sahabat, surat dari Rois Am ini kayaknya tidak berguna ya, karena para pimpinan wilayah masih menganut dan tidak mau Gus Yahya berhenti di tengah jalan. Luar biasa. Jadi memang kita berharap sebenarnya orang tua kita ini kembali, kalau masih bisa duduk bersama lah, karena kalau tidak maka akan terjadi dualisme kepemimpinan. Saya dengar yang menjadi PLT sementara adalah Rois Am, yaitu Kiai Miftahul Wahyar. Dan kalau itu terjadi ya betul-betul ini NU luar biasa. Dan saya yakin ini akan berlangsung lama sampai masuk ke muktamar. Dan seperti yang digambarkan oleh Ketua PWNU DKI Jakarta dengan nada emosi, bukan emosi sebenarnya ya, memang karena beliau orang Betawi ya. Dia menginginkan orang-orang yang selalu menggiring opini, perpecahan dan seterusnya, itu agar jangan melakukan hal tersebut, karena menganggap bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak waras. Intinya bahwa yang terjadi hari ini, harapan kita ini sebagai generasi muda NU, orang-orang tua kita ini bisa berdamai lah. Apapun itu, saya kira tidak ada pilihan lain, karena kalau terjadi perpecahan juga kan yang rugi adalah jamaah di bawah. Tapi seperti yang disampaikan oleh Gus Yahya, Islam itu kan ada dua pihak. Nah, saya dengar sampai hari ini Rois Am itu belum mau ketemu dengan Gus Yahya. Gus Yahya sendiri sudah berkali-kali berharap bisa ketemu dengan beliau, tapi beliau memang yang tidak mau. Makanya kita juga kaget kok ada Rois Am yang seperti ini ya, betul-betul tidak menempatkan diri sebagai orang tua, atau mungkin karena kemarahannya yang sudah memuncak. Tapi apa juga yang membuat dia marah? Astagfirullah. Saya kira demikian sahabat ya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.